Shalom anak-anak, ketemu lagi kita dalam sekolah minggu online Parjeban. Nah, anak-anak, wow, terima kasih ya atas semangatnya yang luar biasa. Yang masih mau datang sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyanyi bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini sekolah minggu kita temanya tentang selamat karena iman bersama kalian, dan kita memulai sekolah minggu kita dengan menyanyi dua lagu. Yang pertama lagunya Cuip Cuip Pam Pam Pam, dan yang kedua firman Tuhan ku dengar. Iya, bangun berdiri semuanya. Kita akan menyanyi 1, 2, 3. Nah, kita sudah menyanyi habis. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembuka, dan doa ini akan dibawakan oleh anak-anak Par Lingkungan 13. Dan seperti biasa, anak-anak harus lipat tangan, tutup mata, tapi tidak boleh korek sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Duduknya manis-manis. Dan anak-anak lingkungan Par 13, silahkan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau masih berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Hanya indah dan firman kami. Haleluya, amin. Nah, kita sudah
berdoa habis sekarang, kita mau menyanyi lagu. Satu lagu lagi yaitu baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita sedang menyanyi, anak-anak silakan kembali duduk, dan kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan tema kita yaitu selamat karena iman. Kalian juga penasaran nih, bagaimana sih kita selamat karena iman? Pasti anak-anak juga penasaran kan bagaimana? Ya, kita mau mendengarkan ceritanya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita harus apa? Ayo, kita harus berdoa duluan dong. Dan doa ini yang dipimpin itu adalah anak-anak Perlingkungan 11. Ya, kita mau berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, dan anak-anak Perlingkungan 11, Ibu persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Ruba akan membawakan firman Tuhan kepada kita semua dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebelum kita membaca, Kak Ruba mau tanya, siapa anak-anak yang hari ini membawa Alkitab? Angkat tangan. Yang menyiapkan Alkitab waktu menonton video ini, angkat tangannya. Oke. Turun tangan. Sekarang yang tidak membawa atau tidak menyiapkan Alkitab, angkat tangan coba. Nah, kalau yang tidak membawa atau tidak menyiapkan Alkitab, ingat minggu depan harus kita membawa dan menyiapkan Alkitab. Oke. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 akan dibawakan oleh teman-teman kita. Dipersilakan. Teman-teman, pembacaan kita hari ini Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Dalam perikop, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih untuk adik-adik dari lingkungan 13 yang telah membantu kita semua dalam membaca Alkitab. Nah adik-adik,
seperti yang tadi sudah diberitahukan tadi, tema kita hari ini adalah selamat karena iman. Nah adik-adik, hari ini tanggal 31 Oktober diperingati sebagai Hari Reformasi, juga Hari Ulang Tahun Gemi. Adik-adik pasti bingung, reformasi itu apa sih Kak Ruba? Apa ya yang dimaksud dengan reformasi? Oke, Kak Ruba akan menjelaskan tentang reformasi. Untuk menceritakan kepada adik-adik tentang reformasi, kita akan jalan-jalan ke masa lalu. Wah, ke sekitar tahun 1500-an. Nah, ceritanya seperti ini. Sekitar tahun 1500-an, adik-adik, gereja itu, orang Kristen itu sangat berkuasa di semua Eropa. Ya, raja-raja zaman dulu di Eropa itu hampir semuanya orang Kristen. Jadi, pemimpin gereja itu waktu tahun 1500 sangat dihormati. Jadi, mereka itu sangat dihormati oleh orang-orang banyak. Nah, di tahun 1500-an itu ada satu orang ahli, ya seorang profesor istilahnya, seorang yang dia mendalami ilmu Alkitab, dia baca Alkitab, dia mempelajari Alkitab. Namanya adalah Bapak Martin Luther. Nah, Bapak Martin Luther ini adalah dia ahli Alkitab yang dulu tinggal di Jerman. Ya, Germany. Oke, yang negaranya Thomas Müller. Adik-adik tahu Thomas Müller? Pemain bola ya itu. Nah, di Jerman ini banyak sekali orang-orang Kristen. Nah, pada waktu itu adik-adik, pemimpin-pemimpin gereja di Jerman pada tahun 1500-an itu, mereka itu kaya-kaya. Dan banyak dari mereka yang melakukan hal-hal yang buruk. Korupsi uang persembahan yang dikasih oleh jemaat. Mereka pakai uang persembahan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, karena orang Kristen di Jerman itu sangat besar, satu kali pemimpin-pemimpin gereja di sana mau membuat sebuah gereja yang besar. Sebuah gereja yang besar. Nah, cara mereka untuk mengumpulkan uang untuk membangun gereja itu adalah dengan mereka mengeluarkan satu surat. Namanya Surat Indulgensia. Sekali lagi, sama-sama dengan Karuba, sebutkan Surat Indulgensia. 1, 2, 3. Surat Indulgensia. Nah, ini pemimpin gereja ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan surat ini, Surat Indulgensia tadi, dengan surat ini, maka siapa yang membeli ini dia menyamarkan, dia kasih tahu bilang menyumbang di gereja. Siapa yang membeli surat ini akan menyumbang bagi pembangunan rumah Tuhan, dan orang yang sudah menyumbang untuk pembangunan rumah Tuhan, itu hukumannya akan dikurangi dan dia bisa mendapatkan keselamatan, bisa masuk surga. Nah adik-adik, waktu itu untuk bisa membayar itu surat yang indulgensia tadi, itu orang-orang harus mengeluarkan uang koin yang dia punya harga itu sama seperti upah seseorang selama setengah tahun. Jadi upah dari Januari sampai Juni itu dipakai untuk membeli itu surat indulgensia. Itu orang bilang, itu pendeta bilang, kalau membeli ini berarti membantu gereja. Dan kalau sudah membantu gereja waktu itu ya, akan bisa terbebas dari hukuman dan mendapatkan keselamatan dan masuk surga. Nah, adik-adik, Martin Luther waktu itu dia tidak mau orang itu membeli keselamatan. Karena orang jual itu surat supaya selamat, Martin Luther tidak setuju. Dia bilang di dalam Alkitab yang saya baca, tidak ada seperti itu. Nah zaman dulu adik-adik, tahun 1500-an dulu, yang bisa membaca Alkitab ini hanya orang-orang yang agak kaya atau pendeta-pendeta. Atau orang-orang yang
mempelajari Alkitab itu. Karena Alkitab zaman dulu ditulis dalam bahasa Latin. Wow. Espada en Española, ya seperti itu ya bahasa Latin. Kakak itu Karuba tidak terlalu tahu ya bahasa Latin. Nah, jadi adik-adik, Martin Luther menentang hal itu. Tidak bisa, tidak boleh ada orang yang buat seperti itu. Masa keselamatan dibeli? Tuhan Yesus menebus kita semua itu tuh dengan cuma-cuma. Jadi kita tidak usah bayar apa-apa. Tuhan sudah kasih keselamatan kepada kita anak-anak semua, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu, kita sudah diselamatkan. Tidak perlu lagi bayar. Martin Luther bilang, ini dalam Alkitab bilang seperti itu. Kita hanya perlu beriman, hanya perlu percaya pada Tuhan. Wah, waktu itu orang-orang marah dengan dia. Itu pendeta di DP lapor, dia pembos. Aduh, ada itu Martin Luther tuh. Dia tulis, dia punya surat-surat, dia pun tulisan-tulisan tuh. Dia paku di pintu ini gereja nih. Dia kasih dia pembos. Paku di pintu gereja tuh. Jadi semua orang bisa lihat. Baru dia kasih di dia kawan yang tukang buat-buat ke koran begitu tuh. Baru dia sebar. Jadi semua orang bisa tahu. Jadi orang-orang semua waktu itu yang gereja-gereja, orang-orang yang dulu suka mengambil uang-uang yang dikasih oleh jemaat itu. Dong marah. Dong cari Martin Luther. Tangkap dia. Bawa dia ke sini, kita mau tanya dia. Suruh dia untuk mencabut itu tulisan-tulisan dan minta maaf. Tapi Martin Luther bilang, saya tidak salah. Saya hanya mengikuti apa yang ada dalam Alkitab. Nah, Martin Luther ketika dia dikejar itu, dia mau ditangkap, dia bersembunyi di rumah satu orang temannya, seorang yang agak kaya di situ, di Jerman. Dan di situ, Martin Luther, itu Alkitab yang bahasa Latin, Martin Luther terjemahkan ke bahasa Jerman. Setelah itu, setelah dia terjemahkan semua itu Alkitab yang tadinya dalam bahasa Latin, dia kasih sebar di semua orang Jerman. Jadi orang Jerman waktu itu akhirnya bisa membaca Alkitab juga. Nah adik-adik, demikianlah kisah dari si Martin Luther, kisah singkat ya. Kalau Karuba jelaskan lagi yang lebih detail dan lebih panjang, bisa-bisa 3 hari adik-adik ikut sekolah minggu ini. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi Karuba akan hanya membahas sampai di situ. Ya, dari kisah Martin Luther tadi adik-adik, Karuba dan teman-teman semua pengajar-pengajar PAR mau kasih ingat lagi kepada adik-adik ada 2 hal. Yang pertama, cedeng. Ingat, kita orang Kristen itu diselamatkan karena iman. Kakak Ruba ulang sekali lagi, adik-adik, kakak Ruba, orang tua kita yang dipilih oleh Tuhan, itu diselamatkan hanya karena iman. Hanya karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus misalnya ada yang bilang, oi, dibuat baik supaya lu selamat. Sonde. Hanya karena iman. Kita masuk surga, Tuhan Yesus menjadi Tuhan punya kesayangan nanti di surga. Itu semua kita dapatkan secara cuma-cuma, tanpa bayar. Dan yang kita lakukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hai Karuba, percaya pada Tuhan itu yang seperti apa? Nah, percaya pada Tuhan itu, yang pertama, kita mengaku dan kita mulut. Misalnya dalam berdoa, oh Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang sudah menebus dosa kita, yang dari sebelum kita lahir itu sampai nanti kita mati, Tuhan Yesus sudah menebus itu dosa semua. Tuhan Yesus sudah tebus itu semua. Nah, Karuba kalau Tuhan Yesus sudah tebus ketempun dosa dari awal sampai akhir, nah ketong berdosa ulang boleh kau sobe. Nah, kalau ketong pikir begitu, tandanya ketong soalnya ada iman dengan Tuhan. Tapi kalau ketong punya iman dengan Tuhan Yesus, ketong setiap hari usaha untuk soalnya buat dosa. Setiap hari kalau ada ketong mau memaki di orang begitu, tahan. Kalau kawan bikin emosi, ganggu-ganggu begitu, ketong mau pukulin dia, ingatlah, Tuhan soalnya suka anak-anak yang seperti itu. Nah itu yang beriman pada Tuhan Yesus itu, seperti itu. Tuhan Yesus suruh apa,
ketong buat. Nah itu, jadi ketong mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat lewat ketong menyanyi lagu agama bukan menyanyi lagu yang lain-lain. Misalnya lagu agama atau lagu sekolah minggu, ketong menyanyi dengan sukacita, ketong menyanyi bikin gerakan dengan sukacita, itu ketong kasih tahu bahwa ketong punya iman dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketong ikut apa yang Tuhan Yesus mau. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Jadi aduh karu baik, beta masih susah ikut Tuhan Yesus pun mau nih. Karena apakah beta mesti buat apa Nah, caranya adalah ketong minta pada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan yang ada menyertai ketong. Roh Tuhan menyertai kita dalam kehidupan setiap hari. Minta Roh Kudus bilang, Tuhan kirimkan rohmu kepadaku supaya tiap hari aku bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi Roh Kudus akan menyertai kita. Nah, itu yang pertama yang Kak Ruba mau sampaikan adalah kita selamat hanya karena iman. Nah, yang kedua, adik-adik tahu kan ini buku apa? Apa ini? Ini adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini adalah sumber kebenaran. Jadi, semua hal-hal yang baik yang Tuhan mau itu ada di sini. Di sini ada kasih tahu jangan melawan orang tua, ada kasih tahu jangan mengeluarkan kata-kata kotor, jangan kasih tahu ada kasih tahu juga di Alkitab jangan suka berkelahi. Nah, itu semua ada dalam Alkitab, semua hal yang baik. Jadi, jangan lupa hal kedua yang Kakak Ruba mau ajarkan kepada adik-adik adalah jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab. Tadi Martin Luther itu dia menerjemahkan Alkitab itu dari bahasa Latin ke bahasa Jerman yang kemudian diterjemahkan lagi sehingga sampai ke bahasa Indonesia ini supaya kita semua bisa mengerti maksud Tuhan. Ya. Jadi jangan lupa membaca Alkitab. Terus tadi di dalam Roma 1 tadi kita lihat bahwa ini Injil ini. Ketong baca sekali lagi buka Alkitabnya Roma 1 ayat 16 dan 17. Adik-adik lihat nanti Kakak Ruba baca. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi ada kebenaran di dalam Alkitab ini. Adik-adik, jadi ingat selalu membaca Alkitab. Biasakan biar satu hari satu ayat, buka Alkitab satu ayat, baca. Minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa membantu adik-adik supaya tiap hari membaca Alkitab. Jadi kita semua belajar untuk membaca Alkitab. Karena dalam Alkitab ada kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Oke, demikian penyampaian dari Kakak Ruba. Dan juga adik-adik, hari ini 31 Oktober itu selain hari reformasi adalah hari ulang tahun Gemit dan penutupan bulan keluarga. Ya, jadi selama bulan Oktober itu adalah dirayakan oleh kita di gereja sebagai bulan keluarga. Nah, untuk menutup bulan keluarga ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman lingkungan 11. Pada teman-teman lingkungan 11, dipersilakan. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini
untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Tekan-tekan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Ya, terima kasih teman-teman lingkungan 11 yang tadi sudah mempersembahkan pujian. Jadi ingat ya adik-adik, kita semua ini selamat karena iman. Dan juga kita juga harus selalu setia untuk membaca Alkitab. Oke, demikian dari Karuba dan Shalom. Terima kasih Karuba untuk berkat firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita semua. Nah adik-adik, seperti kata firman Tuhan tadi, kita semua selamat karena iman. Iman kita percaya kalau Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita semua, menebus dosa kita semua, jadi kita semua adalah anak-anak yang sudah selamat. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi satu lagu yang berjudul Dengar, Dengar. Ya, adik-adik masih ingat kan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri menyanyi. Kita dengar panggilan Tuhan untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mendengar firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Siap semua? Oke, 1, 2, 3. Dengar, dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Dengar, dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar dan membuka, membuka, membuka pintu, Yesus masuk. Dengar, dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Dengar, dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar dan membuka, membuka, membuka pintu, Yesus masuk. Masih semangat adik-adik? Oke, sekarang saatnya kita duduk tenang. Kita semua akan berdoa syafaat. Nah kali ini doa syafaat akan dipimpin oleh teman-teman kita dari lingkungan 13. Oke, semua siap? Duduk yang tenang, yang rapi, sikap doanya. Oke, silakan teman-teman lingkungan 13. Dengan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, sekolah minggu kita hari ini akan segera berakhir. Nah, sebelumnya kakek mau berterima kasih untuk adik-adik dari lingkungan 11 dan lingkungan 13 yang sudah membantu kakak-kakak guru sekolah minggu untuk memimpin sekolah minggu hari ini. Semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Nah, untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyi sebuah lagu yang berkata berani tampil beda. Seperti Bapak Martin Luther tadi yang berani tampil beda untuk mengatakan yang benar, adik-adik juga harus berani tampil beda untuk mengatakan yang benar tentang firman Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama ya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Shalom.